Memiliki riwayat asma bukan berarti malas untuk berolahraga. Olahraga yang bisa dilakukan adalah berenang, taekwondo, lari, atau tinju. Sebab bagi pengidap asma, olahraga bukanlah hal yang harus dihindari. Meski begitu, ada sejumlah hal yang harus diperhatikan bagi pengidap asma yang ingin berolahraga. Sejak berusia 1 tahun, Tania Dilansah Putri divonis mengidap asma. Sejak saat itu, orang tua Tania pun secara rutin membawanya ke dokter. Dokter menyarankan agar Tania melakukan olahraga renang sebagai terapi. Baru kemudian saat usianya menginjak 6 tahun atau tepatnya saat duduk di bangku taman kanak-kanak, Tania secara rutin berenang. Sebelum diterapi renang, seminggu sekali asma Tania kambuh. Namun setelah rutin berenang, 3 bulan kadang kambuh, bahkan 6 bulan baru kambuh. Namun kini asma Tania sudah berangsur pulih. Karena saya suka renang, terus rekomendasi dari dokter emang renang. Waktu itu pas ke dokter, dokter bilang apa? Bagusan direnangin aja, biar lebih plong. Jadi Tania juga akhirnya latihan renang sampai sekarang bisa gitu. Iya, Apa yang Tania rasakan setelah renang kayak gitu? lebih enakan jadi gak terlalu ngap. Emang biasanya kalau lagi kambuh gimana tuh rasanya? Ngap sesek banget, gak enak rasanya. Eh, Pusing, gak bisa tidur. Lain lagi dengan Oka Muhammad Garanik, remaja 18 tahun ini lebih memilih melakukan olahraga tinju sebagai terapi asma. Oka mengidap asma saat berusia 1 tahun. Dokter pun menyarankan agar Oka melakukan olahraga renang. Namun sejak 2 tahun terakhir, anak satu-satunya ini rajin berlatih tinju. Dia mengaku mulai ada perbaikan yang dirasakan, yakni pernapasannya normal. Yang dirasakan tuh sepertinya beda ya, seperti dari pernapasan mulai ke kontrol, dari ya sebutannya apa, pemicunya juga udah beda si asmanya. Jadi kayak udah nggak terjadi lagi asma. Tapi suka kambuh? Jarang sih. Jarangnya berapa? 6 bulan pernah kambuh? Paling kalau lagi ngedrop aja 6 bulan sekali. Kalau dihitung per waktu gitu. Penyebabnya apa tuh kalau kambuh ini? Biasanya dikarenakan stres sama pola tidur yang kurang teratur. Asma adalah salah satu masalah paru-paru yang membuat pengidapnya sesak napas, napas berbunyi, dada terasa berat serta batuk terutama pada malam hari akibat peradangan dan penyempitan pada saluran pernapasan. Meski demikian, asma bukanlah penghalang bagi pengidapnya untuk berolahraga, baik anak-anak maupun dewasa. Menurut dokter spesialis paru-paru Rumah Sakit Immanuel Bandung Jahja Teguh, bahwa olahraga bagi pengidap asma bukan untuk dihindari, tetapi justru harus dilakukan. Meski demikian, ada 2 hal yang harus diperhatikan bagi pengidap asma yang ingin berolahraga. Satu, asmanya terkontrol baik. Artinya samping dia olahraga, ada konsultasi dengan dokternya sehingga dokternya menekan. Sebenarnya asma itu bukan handicap. Yang kedua, olahraganya rutin. Ini yang sering disalah mengerti. Artinya olahraga untuk asma itu baik kalau rutin, bukan ya. Sekarang renang, wah giat tiap hari, lalu berhenti 2-3 bulan baru renang. Ya, itu yang tidak benar malah. Tapi kalau secara rutin dilakukan itu akan menimbulkan dampak yang baik. Dokter Teguh menambahkan jika baru memulai olahraga sebaiknya lakukan dengan intensitas ringan seperti senam asma atau jenis terapi latihan yang melibatkan aktivitas gerakan tubuh atau suatu kegiatan yang membantu proses rehabilitasi pernapasan. Jika saat berolahraga muncul gejala asma, maka hentikan kegiatan dan segera konsultasi dengan dokter atau mengonsumsi obat yang rutin digunakan. Tim Liputan CNN Indonesia, Bandung, Jawa Barat.